Pemirsa, hasil pertandingan Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Sydney, Australia kemarin memberikan kesedihan. Namun tim Garuda masih berpeluang masuk ke Piala Dunia 2026 jika berhasil menang melawan Bahrain dan China di kandang sendiri yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret dan 5 Juni mendatang. Seberapa besar peluang itu bisa digait oleh Timnas Merah Putih? Kita bahas bersama dengan analis sepak bola Binder Singh. Selamat sore, Bung Binder. Bung Binder. Selamat sore, Eva. Ya, Bung Binder, sejumlah pihak menilai kurangnya waktu latihan menjadi penyebab kekalahan. Apakah ini bisa menjadi pembenaran kekalahan Timnas 1-5 dari Australia, Bung Binder? Bung Binder? Bung Binder? Ya, sebetulnya kalau waktu yang mepet ini kan juga berlaku bagi Australia ya, dan juga tim-tim lainnya yang menjalani FIFA Matchday. Ya, mungkin dari segi persiapan itu akan menjadi kesulitan bagi masing-masing tim. Jadi saya pikir persiapan yang mepet ini seharusnya bisa diatasi dengan recovery training program yang perlu dilakukan ya, agar para pemain ini bisa otot-ototnya itu bisa lebih siap lagi dan juga mereka tentunya akan merasa lebih bugar lagi. Tapi yang saya ingat sebelum pertandingan, mungkin 2 hari sebelum pertandingan itu yang saya baca di beberapa media digital dan juga di media online, bahwa Patrick Kluivert mengatakan para pemain dalam kondisi bugar dan juga enjoy. Dan dia juga yakin bahwa akan mendapatkan hasil akhir yang positif bagi timnas. Artinya kan sebetulnya kalau dari segi kebugaran nggak ada masalah. Karena pelatihnya sendiri sudah mengatakan bahwa sebetulnya para pemain itu dalam kondisi bugar. Jadi saya pikir waktu yang mepet ini sebetulnya bukan merupakan alasan sih. Tapi yang menjadi kesulitan bagi para pemain di atas lapangan adalah untuk bermain secara kolektif. Oke, soal bermain secara kolektif yang menjadi tantangan tersendiri. Atau ada masalah lainnya, faktor lainnya, Bung Binder, karena overconfidence misalnya? Kalau saya memang merasa ada overconfidence ya, dari Patrick Kluivert dan juga dari para pemain. Sebetulnya sebelum pertandingan, jika pemain merasakan percaya diri, itu memang hal yang sangat positif. Ya kan, bahwa pemain merasa percaya diri, mereka merasa yakin bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Tapi jika sebelum pertandingan sudah yakin akan menang, nah itu bisa dikatakan overconfidence, karena biasanya setiap tim sebelum bertanding itu akan lebih berhati-hati. Mau lawannya kuat, mau lawannya lemah, pasti mereka akan berhati-hati, karena di sepak bola kan tidak ada yang pasti ya. Jadi saya pikir kalau faktor overconfidence bisa saja terjadi, dan saya juga menganalisanya seperti itu. Oke, baik, kita lihat ya permainan kemarin, Timnas bermain dominan tapi minim peluang. Pelatih Patrick Kluivert juga tidak ubah strategi selama pertandingan. Analisis Anda, Bung Binder, apa yang terjadi pada debut Kluivert kemarin? Ya, kalau saya pikir Kluivert terlalu berani ya memakai strategi menyerang mulai dari menit-menit awal. Sebetulnya menyerang itu tidak salah. Ya silakan aja kalau memang mau memakai strategi menyerang. Tapi kan jangan lupa juga untuk bertahan. Jangan lupa juga bahwa tim lawan itu pintar dalam memanfaatkan situasi counter attack. Jadi pada saat menyerang dan juga tidak bisa melakukan transisi negatif yang cepat, yaitu recovery yang cepat ke pertahanan, ya itulah yang dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan, dalam hal ini Australia. Jadi saya pikir mau main menyerang boleh, tapi harus juga memahami bahwa tim lawan itu punya kemampuan counter attack yang baik. Jadi jangan juga total menyerang mulai dari menit-menit awal. Itu kan sangat beresiko, dan kelihatan kan para pemain Australia itu memang memulai pertandingan dengan lamban, slow tempo, tapi perlahan-lahan mereka dapat irama permainan, dan juga Indonesia gagal mencetak gol dari penalti, padahal itu kan sudah peluang terbaik ya, di menit ke-8 ya, kalau nggak salah ya, Kevin Dix. Oke, baik. Seharusnya masih ada harapan ya, Bung Binder. Harapan untuk timnas terdekat adalah menang melawan Bahrain. Apa yang harus diwaspadai, apa yang harus diperbaiki saat melawan Bahrain? Karena keduanya ini sama-sama ingin bangkit usai sama-sama kalah di match ke-7. Oke, kalau kita perhatikan lawan Australia, timnas bermain terbuka, tapi sebetulnya chances atau peluang yang diciptakan yang berbahaya itu tidak banyak. Kalau dari hitungan saya, berikut penalti dari Kevin Dix, itu hanya 4. Ya, hanya 4. Sedangkan
Australia yang bermain counter attack, selain juga mencetak 5 gol, termasuk 1 dari penalti, mereka bisa menciptakan 7 peluang yang berbahaya. Artinya lawan Bahrain, timnas kita harus efektif dalam menciptakan peluang dan tentu finishing kalau bisa ya dari peluang pertama atau kedua itu sudah mencetak gol. Dan tentunya harus bertahan secara solid karena pertahanan kita tuh kelihatan masih lemah. Australia bisa mencetak total 5 gol plus 2 dari situasi bola mati. Berarti koordinasi di pertahanan dari timnas kita itu belum baik. Nah, pertahanan juga menjadi sebuah weak point yang harus diperbaiki dan juga finishing di depan plus creating chances. Jadi sebetulnya secara tim, ya tim ini belum bermain secara kolektif. Oke, baik. Kita nantikan bagaimana strategi berikutnya Patrick Kluivert. Tadi catatan Anda, timnas harus efektif menciptakan peluang, finishing, kemudian pertahanan juga harus solid ya. Bung Pinder Singh, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.